aku lihat tadi ya namanya mungkin baru sekali dia masuk penjara, jadi agak shock lah dikit, tapi alhamdulillah mukanya sembab, masih karena nangis gitu, dan tadi dia masih dalam keadaan sakit klinik. Ya bagus, sholat itu. Jangan lupa pendekatan terus kepada Allah supaya cepat selesai. Poinnya itu di mana ada variabel negatif kita terima dengan baik, variabel positif. Empat hari dibui, Dewi Persik jatuh sakit. Apa penyebab tekanan batin Dewi? Karena obatnya itu ditaruh di klinik itu. Jadi dia tadi sudah vitamin. Disebut kecipratan duit korupsi Wawan, dua biduan Syahrini dan Aura Kasih meradang. Benarkah gaya hidup mewah menjadi penyebab? Saya tidak mengenal sosok Wawan, tidak pernah berjabat tangan atau bertatap muka. Aku lihat muka Wawan di Google. Gak pernah. Aku salaman aja nggak pernah, demi Allah wallahi. Sempat diisukan meninggal, Roger Danuarta ditangkap polisi karena konsumsi narkoba. Benarkah Roger overdosis? Mengapa Roger lari ke narkoba? Betul, emang betul. Roger Danuarta betul. Iya overdosis sih ya katanya itu. Dewi sekarang masih di karantina. Oh, nggak ngerti saya karantina apa enggak. Pokoknya tadi kumpul semua itu bareng-bareng. Dewi Persik benar-benar menanggung siksa. Bertahun-tahun hidup bebas meniti karir, kini ibarat jatuh tertimpa tangga, sang biduan harus menderita di dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. 4 hari di dalam rutan, sang biduan dikabarkan makin tidak kuat menahan tekanan hingga dikabarkan jatuh sakit. Kayaknya panas terus ada di bagian lambung apa gitu. Kayaknya dia nggak makan gitu. Terus kita menguatkan. karena obatnya itu ditaruh di klinik itu. Jadi dia tadi sudah Vitamin. di klinik. Jadi minta sama si Bani agar vitaminnya dikonsumsi setiap harinya. Sakit perut membuat Dewi sulit mencerna makanan, kabarnya dipicu oleh stres atau tekanan batin yang hebat. Bagaimana orang kaget masuk penjara, terus kondisi seperti itu ya kayak gitulah. Baik-baik katanya Dewi. Baik-baik, mah aku dipijetin katanya. Hah? Kamu dipijetin? Iya. Tapi kalau lebih tua jangan mau. Nah, enggak apa-apa. Dipijetin aku mah di sini. Semua mijetin. Terus aku suruh nyanyi, tapi aku belum nyanyi-nyanyi. Aku masih sholat terus gitu katanya. Gitu deh. Penderitaan Dewi hingga jatuh sakit menegaskan ketidaksiapannya menghuni sel penjara. Memang sejak awal mentalnya tidak siap. Hal itu terlihat jelas saat ia menolak keras proses eksekusi hari Kamis lalu. DP murka hingga menolak dibawa menggunakan mobil tahanan milik kejaksaan dan memilih mobil pribadi. Kita mau datang ke rutan, kita bukan mau melarikan diri, Pak. Tangisan DP itu rupanya masih terus terjadi juga ketika melangkahkan kakinya masuk ke dalam rutan. Kami merekam bagaimana kondisi kesehatannya sudah kurang sehat hingga sempat mendapatkan terapi dari Mas Bin, kakak kandungnya. Mas, maaf nih ya udah malam, ayo. Timur. Siapa yang? Aduh. Memburuknya kesehatan DP di dalam rutan memiliki banyak penyebab.
Berikut ini fakta-fakta di balik penderitaan yang dialami Dewi Persik selama mendekam di sel penjara rutan Pondok Bambu. Pertama, sakit Dewi Persik dipicu oleh kondisi kesehatannya yang memang sudah memburuk. 2 minggu sebelumnya, Dewi sempat dirawat karena sakit tipes. Kondisi tubuh itu rupanya makin diperlemah dengan terapi alternatif yang dijalaninya. Karena saya itu satu, saya kan baru sembuh dari tipes kan, Mas tahu itu kan. Kedua ini mungkin bekasnya tanam benang aku rotok greges. Kedua, sakit Dewi juga dipicu oleh kondisi mentalnya yang belum stabil, harus hidup dalam penjara yang ketat. Apalagi terungkap fakta, ia ditempatkan di sel karantina bersama sekitar 18 orang narapidana. Dewi sekarang masih di karantina. Dewi belum punya kamar, jadi kata Dewi di dalam itu kalau nggak salah 18 orang apa berapa gitu. Lo bayangin. Oh, nggak ngerti saya karantina apa enggak. Pokoknya tadi kumpul semua tuh bareng-bareng. Ketiga, Dewi Persik sama sekali tidak siap hidup di dalam penjara jauh dari orang-orang dekatnya. Berulang kali terlibat kasus hukum, baik masalah pidana maupun perdata, tetapi faktanya tidak pernah sekalipun Dewi Persik tersentuh jeruji penjara. Tidak heran jika kali ini ia merasakan derita luar biasa. Aku lihat tadi ya namanya mungkin baru sekali dia masuk penjara, jadi agak shock lah dikit, tapi alhamdulillah mukanya sembab, masih karena nangis gitu, dan tadi dia masih dalam keadaan sakit klinik. Ya bagus, sholat. Jangan lupa pendekatan terus kepada Allah supaya cepat selesai. Poinnya itu di mana ada variabel negatif, kita terima dengan baik, variabel positif itu akan muncul. Kemelut. Itulah yang dialami Dewi Persik hingga membuatnya sangat menderita di dalam penjara. Kemelut rupanya kini juga mengintai dua biduan, Syahrini dan Aura Kasih. Gara-gara memiliki mobil super mewah, Aura dan Syahrini disebut-sebut terkait dengan Wawan tersangka korupsi yang ditangani KPK. Dari sinilah fakta menarik terkuak. Aura dan Syahrini diam-diam terlibat persaingan dari soal gaya hidup mewah sampai kisah cinta. Apa yang sebenarnya terjadi antara Syahrini versus Aura Kasih? Pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Anastasia Vera akan menyajikan kabar teraktual yang akan disajikan secara lebih mendalam. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabari. Bapak Wan tuh siapa? Sampai gue googling. Ini tuh mukanya. Insya Allah, saya beli dari uang saya sendiri, bukan aliran dana. Dua biduan kondang, Syahrini dan Aura Kasih benar-benar dalam tekanan. Keduanya makin meradang setelah kontroversi korupsi Tubagus Heriwardana alias Wawan, adik kandung Gubernur Banten, Ratu Atut Hoysiah, semakin kuat menyeret nama mereka. Jika minggu lalu Syahrini langsung bereaksi keras, Aura Kasih sebaliknya sempat memilih menutup diri dengan alasan sakit. Nyanyi nggak berhenti-berhenti, sleeping nggak berhenti-berhenti. Jadi lumayan lagi padat banget, jadi ya udah kecapean aja sih sebenarnya. Ini menyatu berita yang ada kaitannya dengan saya menyebutkan nama saya. Yang saya tahu KPK pun belum menyebutkan nama saya. Ini dari siapa sumbernya? Reaksi yang ditunjukkan Aura berbeda dari Syahrini yang terkesan emosional. Namun keduanya ternyata satu suara menjawab gosip miring itu sebagai fitnah karena mereka tidak mengenal sosok Wawan, suami dari Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani itu. Itu fitnah dan itu tidak benar. Saya tidak mengenal sosok Wawan, tidak pernah berjabat tangan atau bertatap muka. Jadi ini betul-betul fitnah yang menyakitkan untuk Syahrini, ya? Aku lihat muka Wawan di Google. Gak pernah, aku salaman aja nggak pernah, demi Allah wallahi salaman gitu, nggak pernah, aku nggak pernah tahu siapa. Jujurkah jawaban dari Aura Kasih tersebut? Untuk memastikannya, inilah penjelasan dari pakar ekspresi wajah, Poppy Amalia. Kalau berdasarkan dari micro expression yang saya lihat dari gerakan wajahnya, otot wajahnya, pada saat pertanyaan yang mengindikasikan katakanlah misalnya dari Mbak Aura Kasih apakah terlibat dengan hal tersebut,
Dia menjawab dengan jujur, spontan, matanya juga mengambil data juga dari otak sebelah kiri berkali-kali dan juga